Hai, ini adalah review pertama saya di Automic dan channel yang lainnya. Saya sedang berada di Mitsubishi Outlander tipe PX Action. Sebenarnya mobil ini produksi tahun 2017, namun memang ada beberapa penambahan. Mungkin nanti kita bisa lihat di eksteriornya. Kita sekarang bicara interiornya. Pertama, secara umum tidak ada perubahan, baik itu di warna kabin ataupun di warna kursi dan lainnya. Tetapi secara spesifik ada sedikit perubahan warna, hanya di nanti beberapa poin. Oke, sebagai driver mungkin atau sebagai pengguna nanti di Outlander 2017 ini, secara umum ini sangat kedap suara karena memang mobil ini juga bukan mobil murah begitu, tidak termasuk mobil yang low tetapi menengah. Sangat nyaman, suasananya dingin, apalagi nanti kan ada AC juga. Nah, untuk tempat duduk, khususnya tempat duduk di kemudi ini seperti biasa pada umumnya, jadi kita bisa menyesuaikan misalnya tingkat maju mundur, ke depan belakang itu kalau memposisikan nanti di pedal sesuai postur tubuhnya. Kemudian di kursi juga kita bisa ada pengungkit, jadi posisi ini, jadi mungkin kalau kurang atas, jadi bisa di ataskan. Ini saya sedang memompa, ini ada tuas di sebelah kanan untuk memompa, tapi bisa diturunkan juga, jadi sudah cukup lengkap. Kemudian kita juga bisa bersandar atau reclining, seperti ini, karena ini memang standar mobil yang ya perlu ada memang kita kembangkan. Jadi kalau posisi pas mengemudi saya mungkin seperti ini. Oke, untuk fitur kemudi dari Outlander tipe PX Action ini sebenarnya sudah cukup canggih. Ada fitur teleskopik. Teleskopik itu bisa ke atas ke bawah. Jadi memang kombinasi tadi antara posisi tempat duduk untuk memposisikan supaya lebih enak itu antara pengemudi itu bisa diposisikan di kursi, di sandaran, kemudian bisa di posisi naik turun dan maju mundur. Tujuan utamanya adalah untuk sangat nyaman sehingga posisi si driver itu lebih rileks dan tentu saja lebih fokus untuk saat mengemudi. Selain kedap suara, memang dari sisi warna agak gelap gitu ya, jadi sedikit suasana tenang di dalam itu. Kita lihat misalnya dari mulai dashboard, kemudian matching dengan kursi juga memang kulit ada jahitan-jahitan yang memang menonjol putih begitu. Ini matching atau sesuai dengan warna dashboard dan aksen kulit ini. Walaupun ini memang bukan kulit tapi agak sih empuk. Kalau material ininya juga cukup baik, saya kira tidak terlalu terlihat murah. Dan ada satu perbedaannya lagi, kalau di produk sebelumnya, Outlander sebelumnya, tidak ada aksen yang seperti ini, mungkin Anda lihat, tapi sekarang ada. Kalau di dalamnya hanya itu saja, tidak ada yang lain untuk perubahannya. Kemudian fitur-fitur hiburan yang sudah lengkap ini, Anda juga bisa switch, artinya ketika melakukan menyetel musik hanya cukup dengan di tombol yang ada di setir ini, jadi cukup enak. Kita juga bisa menyambungkannya lewat telepon, sehingga kita tidak harus pegang lagi telepon untuk menerima panggilan misalnya di handphone. Dan sarana hiburannya memang sudah lengkap ini ya.
ada HDMI dari GPC ini mereknya. Ini bisa nonton video dan lain sebagainya. Untuk fitur kenyamanan memang ini sudah cukup nyaman saya kira. Ada untuk AC juga sudah lengkap, ini untuk pengaturannya sudah ada di sini. Dan AC tapi memang tidak ada di atas ya, cuman ada di kiri kanan untuk penumpang dan untuk driver. Selain fitur-fitur yang tadi, kita juga di Outlander ini banyak untuk ruang-ruang penyimpanan. Misalnya di dashboard ini, kalau ini memang agak besar itu kayak buku-buku gitu bisa disimpan. Oh, ternyata juga ada untuk cas handphone ini. Sepertinya ini sudah ada. Kemudian ada handling ini kalau mau untuk pegangan. Kemudian dari mengatur spion juga sudah secara elektronik diaturnya. Kemudian banyak juga ruang-ruang penyimpanan seperti air mineral baik di kiri dan di kanan. Kemudian yang paling menarik memang, walaupun ini bukan hal yang baru juga sebenarnya di Outlander ini, adalah panoramik ini, fitur panoramik ini. Jadi si pengguna bisa membuka lebar, dan ini cukup besar. Biasanya kan kecil gitu ya, di kelas itu kecil, tapi ini cukup besar sehingga kita bisa melihat luar, melihat langit, melihat pemandangan dari dalam tanpa harus keluar. Namun sayang ini tidak bisa dicoba karena ini sedang pameran. Kalau membuka fitur ini harus mesin dalam keadaan hidup. Jadi Anda mungkin harus puas dengan hanya mendengar ucapan saya saja. Saya ini sedang berada di baris kedua dari Outlander 2017 ini. Memang secara umum saya kira cukup nyaman. Sebagai penumpang nanti dapat bersandar, dan ini di bagian belakang ini memuat 3 orang nanti tempat duduk. Tapi kalau bagian ininya tidak diturunkan. Kalau diturunkan jadi tidak bisa. Jadi kalau ada nanti teman 3 orang begitu bisa diangkat ke atas. Namun sayang memang karena ini mobil SUV ya, mobil sport, jadi tidak bisa bersandar lebih dalam atau reclining, tidak bisa karena penuh dengan bagasi di bagian sebelah sana gitu. Adapun seat ini atau tempat duduk ini sudah terdapat headrest juga, ketiganya ada. Jadi kalau misalnya, walaupun bagi saya sendiri sebenarnya tidak harus ditarik headrestnya, masih dengan tanpa headrest ditarik ke atas pun masih nyaman. Kemudian untuk tempat lutut tidak kena ke depan, tidak kena ke kursi ini, jadi cukup masih nyaman. Saya kira untuk selonjoran juga masih bisa. Posisi saya atau tinggi saya sekitar 164, jadi masih nyaman, apalagi kalau berdua. Dan seperti Mitsubishi pada umumnya, banyak juga memang cup holder termasuk di sini, bisa mungkin untuk menyimpan 2 air mineral gitu, botol. Kemudian jadi maaf kalau di bagian pintunya tidak ada memang, jadi hanya ada handling saja, sama untuk menurunkan dan menaikkan kaca gitu. Tapi secara umum saya kira jelas, apalagi panoramik juga bagian belakang bisa menikmatinya karena panoramiknya sangat besar. Dan panoramik ini ternyata kalau ditutup seperti ini ada cahaya dari lampu dalam. Ini cukup bagus saya kira. Dan dari sisi safety juga, atau dari sisi keselamatan juga, memang sudah ada 2
ini apa? Seat belt. Oh ya, mungkin ini belum disetel ya. Oh iya, bisa ya. Dia ada dua. Dia ada dua seat belt ini. Tapi kalau bagian tengah kan tidak, karena memang mungkin bagian tengah hanya lebih tepat untuk tempat duduk anak-anak sepertinya. Hai, ketemu lagi dengan saya. Di samping kiri saya ini adalah Mitsubishi Outlander 2017. Mobil ini tidak banyak pembaharuan sebenarnya, baik di eksterior maupun interior. Namun terdapat pembaharuannya pada bagian bawah ini, hanya pada satu ini saja. Di lampu masih seperti edisi sebelumnya, kemudian di lempok atau fog lamp masih sebelumnya, begitupun di sini. Nah, ini biasanya kan reflektor, tetapi ini langsung lampu bisa hidup. Itu salah satu pembaruan daripada Mitsubishi Outlander 2017. Pembaruan berikutnya pada Outlander 2017 ini terdapat pada aksen chrome di handling. Jadi kalau dulu sama dengan warna dari bodi keseluruhan, tetapi sekarang ada chrome. Kemudian kita juga bisa melihat pembaruan di stiker. Dengan adanya stiker ini nampak lebih sporty begitu. Kemudian lebih matching dengan bagian bawah ini, walaupun memang tidak terlalu mencolok. Sekilas tidak ada perbedaan yang sangat utama atau perbedaan yang sangat mencolok. Jadi dari sisi keseluruhan ya seperti yang Anda lihat ini, perubahannya nampak tidak terlalu banyak. Mitsubishi Outlander 2017 ini masih mengusung mesin lama atau belum ada penambahan kapasitas mesin, yakni sebesar 2000 cc, menghasilkan tenaga 147 HP, kemudian torsi maksimum sebesar 197 Newton meter. Tenaga sebesar itu disalurkan pada transmisi otomatis, jadi tidak ada perpindahan secara manual, yang disalurkan pada roda bagian depan, jadi tidak roda bagian belakang. Seperti yang Anda lihat di bagian bagasi dari Outlander tipe PX Action ini cukup besar, mungkin bisa muat sampai 3 galon. Jadi kalau Anda mencari air galon untuk rumah bisa dimuat juga di sini begitu.